妖圣引出了，那就怨不得我了。既然引起了恶逆般的，交出圣土宝物！天劫这番炼成就可结印上古。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Makin kesini, makin menjadi penasaran dengan petualangan baru dari Wang Lin. Ya karena dari episode 37 ke depannya, kita akan melihat petualangan baru dari Wang Lin dan juga pastinya kekejaman dari Wang Lin. Karena di episode 37 kita sudah mendengar ucapan dari Wang Lin kalau dia akan menghancurkan salah satu negara. Lebih tepatnya sih ya sekte yang telah dibangun oleh Bungkuk Meng sendiri. Entah tujuan dari Wang Lin menghancurkan sekte Bungkuk Meng itu masihlah belum diketahui. Sebab arc-nya itu masih sangatlah jauh. Namun ada sebuah berita yang begitu mengejutkan dan juga begitu baik untuk penggemarnya dari Li Muan. Karena untuk jalan cerita Li Muan dan juga Wang Lin ketika nanti bertemu kembali lagi, itu berbeda dengan versi novelnya guys. Sebab dari fans berat Li Muan di negeri Cinanya sendiri, mereka meminta untuk membedakan cerita Li Muan dan juga Wang Lin ketika bertemu. Yang dimana versi novelnya itu dia benar-benar bersikap dingin. Tetapi untuk versi Tonghuanya nanti diubah, di mana Wang Lin akan benar-benar sangatlah bucin tetapi tidak menghilangkan sikap dinginnya. Jadi konsepnya seperti batu es yang sedanglah meleleh, begitu ya guys? Kalau begitu langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah Mo Yun bertemu dengan salah satu orang yang mencoba untuk melanggar batasan milik dari Wang Lin ya intinya dia minta bantuan, yang ternyata di versi novelnya cukuplah berbeda. Yun Fei adalah Mo Yun itu sendiri, kalau salah tolong dikoreksi ya, dan dia pun disuruh masuk ke salah satu pavilion di puncak gunung. Di dalam pavilion tersebut ada seorang pria yang bernama Chu Xiping dan berkata kepada Yun Fei kalau ia bisa melanggar batasan darinya. Akan tetapi, ia harus memberitahu siapa yang telah membuat batasan tersebut ya. Akan tetapi, Yun Fei ataupun Mo Yun yang awalnya ragu dikarenakan ancaman dari Wang Lin masihlah berputar di kepalanya ya. Jika identitas dari Wang Lin telah bocor, maka dia juga akan langsung dihabisi ataupun meninggoy di tempat. Dan ia pun berkata, dia akan memberitahunya setelah batasan tersebut menghilang. Chu Xiping pun langsung mengeluarkan batu ungu dan menggunakan teknik roh di atasnya. Tak lama dari itu juga, lampu merah muncul dan mendarat di dahinya Yun Fei. Dan muncullah simbol alis Yun Fei yang membuat pria tersebut menjadi bersemangat. Dengan cepat, ia pun langsung meneteskan darahnya di atas batu tersebut. Seketika cahaya hitam putih pun keluar. Akan tetapi guys, tiba-tiba saja ada sebuah bayangan kepala binatang buas dan langsung menelan cahaya tersebut. Seketika, ia mengambil jiwa Yun Fei ataupun Mo Yun. Alhasil, Mo Yun pun haruslah kehilangan nyawanya. Lalu untuk iblis kedua ataupun si iblis merah, dia pun langsung membungkus Mo Yun. Dan Chu Xiping yang melihat itu pun langsung mengeluarkan sebuah drum kecil dari tas pegangannya. Dan dia pun mencoba untuk memukul iblis merah tersebut ya. Seketika, kabut hitam pun berubah menjadi tentara lapis baja hitam dan menyerang iblis merah tersebut. Sehingga untuk iblis merah ini yang sudah terkepung, dia pun langsung menelan jiwa Yun Fei ataupun Mo Yun yang membuat tubuhnya menjadi besar dan langsung membelah diri hingga menjadi 100 bagian ya. Dan membuat sebuah tornado yang begitu besar. Alhasil, tentara yang mengepung dirinya pun langsunglah musnah dengan begitu mudah. Akan tetapi, Chu Xiping tersebut tidak berhenti dan dia pun memukul drumnya lagi. Seketika kabut itu berubah menjadi berbagai macam binatang yang begitu aneh. Melihat itu, iblis merah pun kembali bersatu dan menyerang dengan serangan jiwa. Serangan tersebut juga begitu melesat dengan cepat ke arah pria tersebut. Di saat yang sama, pria itu mengeluarkan kayu hitam yang membuat serangan jiwa itu mengarah ke kayu hitam tersebut. Dan dia pun menjadi senang dan berkata kalau dirinya akan mengambil iblis si merah. Lalu terdengarlah suara yang menantangnya yang ternyata itu berasal dari Wang Lin. Akan tetapi, begitu Chu Xiping melihat Wang Lin, ia pun langsung mengurungkan niatnya. Wang Lin pun menarik kembali iblis merah dan tiba-tiba kilat merah pun muncul di saat alam Ji ekstrimnya muncul. Chu Xiping yang melihat itu
dengan cepat bergerak mundur dan memutuskan untuklah bertarung. Dan dia pun langsung mengeluarkan 8 bola kabut dan membuat lapisan yang begitu besar. Namun sayangnya, Wang Lin dengan begitu mudah langsung menghancurkan lapisan tersebut hanya dengan satu gerakan dari alam Ji ekstrimnya. Melihat Chu Xiping yang terus mundur untuk melarikan diri, Wang Lin pun langsung mengejarnya karena ia tertarik kepadanya. Sebab ada orang selain Shuang Guanmo yang berhasil bertahan dari alam Ji ekstrimnya. Chu Xiping pun berusaha berbicara dengan Wang Lin dengan mengatakan kalau Wang Lin bisa membentuk jiwa baru lahir. Mendengar itu, Wang Lin pun berhenti dan memberinya 3 kalimat. Jika dia tidak bisa memuaskan, maka dia akan langsung menghabisi dirinya. Waduh! Pada saat kalimat kedua dilontarkan kepadanya, yaitu menelan jiwa baru lahir dari kultivator jiwa yang baru lahir di tubuhnya Guishi, membuat Wang Lin tertarik dan bertanya bagaimana dia tahu akan hal tersebut ya. Chu Xiping pun sedikit lega dan mengajak Wang Lin ke pavilion untuk menceritakan semua detailnya. Di sana Chu Xiping berkata kalau ada 2 jiwa baru lahir yang terjebak di Guishi adalah tuannya sendiri dan seniornya sendiri. Dirinya menyebut mereka saat berada di pelatihan tertutup menggunakan batasan kuno yang telah dia pelajari. Akan tetapi, ia tidak bisa membukanya sama sekali. Dan Wang Lin pun bertanya kepada Chu Xiping tentang tingkat kultivasi kedua orang tersebut. Chu Xiping pun berkata ya, kalau gurunya ini baru saja mencapai di tahap jiwa baru lahir, sedangkan untuk seniornya baru mulai untuk membentuknya guys. Alhasil mereka pun membuat janji akan bertemu lagi setelah 7 hari berlalu. Chu Xiping pun menyetujuinya dan Wang Lin pun pergi dari sana. Akan tetapi, ia meninggalkan Su Ligou di sana untuk mengamati Chu Xiping selama 7 hari tersebut ya. Gantian dong tugasnya, sebelumnya Iblis Merah, sekarang si Su Ligou ya. Setibanya di kota Qilin, Wang Lin langsung mengeluarkan tas Yunfei dan Tunku Pil dan mengambil barang yang sekiranya bagus dan bermanfaat untuknya ya. Sembari dia juga terus mengikuti perkembangan dari Chu Xiping. Akan tetapi, Chu Xiping menyadari keberadaan seseorang, namun dia sama sekali tidak bisa melihatnya, yang membuat Su Ligou yang terkejut menjadi begitu kesal. 2 hari pun telah berlalu, terlihatlah Wang Lin masih melakukan pemurnian bendera dan menaruh banyak batasan di sekitarnya. Di sisi lain juga, Su Ligou yang terus mengamati Chu Xiping yang sedang melihat sebuah gulungan di bawah tanah. Su Ligou yang penasaran pun mencoba untuk melihatnya. Sayangnya, ada sebuah cahaya yang mencoba untuk menghalangi pandangannya ya. Seiring berjalannya waktu, Chu Xiping pun keluar kamar sembari membawa 2 batu kiok abu-abu dan langsunglah bermeditasi. Untuk hari kelima, Chu Xiping membuat retakan pada dinding dan terlihatlah ada 3 sosok dari sana. Chu Xiping pun berkata kalau ia telah menemukan orang yang bisa menggunakan batasan kuno. Serta dirinya juga akan menghidupkan kembali sesosok wanita yang berada di hadapannya. Sedangkan untuk Wang Lin yang telah melihat kejadian tersebut, dia pun langsung membuat keputusan. Pada malam harinya, Wang Lin meletakkan sebuah larangan terakhir di bendera dan tiba-tiba bendera itu bergerak yang membuat sebuah titik hitam di bendera dan menyebar begitu luas, di mana itu membuat batasan muncul satu persatu. Pada titik ini juga banyak simbol yang terus bermunculan dan membentuk sebuah garis. Sedangkan di atas langit kota Qilin terlihatlah awan merah yang berkumpul dan semakin besar. Beberapa orang yang melihatnya mengatakan itu adalah pembalasan ilahi. Di atas langit ada makhluk besar yang sedang menghisap semua energi spiritual dan juga ada pria tua di atasnya. Di sisi lain juga, Wang Lin yang berada dalam goa merasakan rasa kengerian tersebut ya. Wang Lin pun segera keluar dari goa dan memanggil Iblis Merah untuk terbang menuju kabut tersebut. Di sana Wang Lin melihat ada kabut merah yang mulai menyusut membuat sebuah pilar merah dan jatuh menuju ke kabut laut iblis. Wang Lin yang melihat itu pun langsung berkata kalau ini adalah pembalasan ilahi. Ia mengetahui karena warisan ingatan dari Dewa Tusi dan menyadari kalau bendera larangannya ini yang menyebabkan semua ini terjadi. Dan Wang Lin pun mencari cara untuk menyelamatkannya. Di saat yang sama, pilar merah pun jatuh dan menghantam kota Qilin. Di saat itu juga guys, kekuatan misterius di sekitar bendera menghilang dan Wang Lin pun bergegas mengambilnya serta melihat keluar.
Akan tetapi, awan merah membentuk garis tipis dan langsung melesat ke benderanya Wang Lin. Di sini, dia dengan begitu cepat juga memindahkannya guys. Sayangnya, dia tertangkap oleh suatu benang tersebut ya. Dan juga energi spiritualnya terus-menerus dihisap. Di saat itu juga, kota Qilin pun menjadi hancur. Dan pembalasan ilahi pun langsunglah hilang dari sana. Di sisi lain, Wang Lin harus segera mencari cara untuk menghilangkan benang merah tersebut sebelum intinya benar-benar hancur. Lalu dia pun melihat ada seorang pria berpakaian hitam muncul di hadapannya Wang Lin. Di sini Wang Lin menyadari ataupun merasakan kalau pria tersebut memiliki niat untuk menghabisi nyawanya. Sebelum dia menghabisi nyawanya, Wang Lin pun dengan begitu cepat langsung menghabisinya dan langsung menyerangnya. Dan dia pun langsung menelan inti pria tersebut. Dan dia pun langsung mencari mangsa untuk selanjutnya. Gila. Setelah itu juga, Wang Lin terus menghabisi siapapun yang berada di depannya untuk mendapatkan inti jiwa mereka agar benang merah tersebut menghilang secara otomatis ya. Sampai langkahnya terhenti oleh seseorang yang menariknya dan menyerangnya kembali. Dengan cepat, Wang Lin pun menggunakan bendera larangannya dan batasan pun mulai bermunculan serta meledak. Pria itu pun mengeluarkan segel harimau dari tas pegangannya. Namun Wang Lin dengan begitu mudah menghentikan harimau tersebut. Pria itu pun bertanya, siapa guru dari Wang Lin? Wang Lin pun menjawab kalau gurunya adalah Gu Lan. Mendengar itu, pria tersebut sangatlah tidak percaya ya kalau gurunya adalah kaisar kuno. Setelah itu, Wang Lin pun pergi dan ia pun mengeluarkan cairan energi spiritual dengan tujuan agar intinya tidak menyusut setelah pertarungan sebelumnya ya. Wang Lin yang sudah kehabisan akal, ia pun langsung menggunakan metode terakhir yaitu membelah jiwanya. Seketika fragmen jiwa keluar dari tubuh Wang Lin dan menyebar ke segala arah ya. Karena jiwa Wang Lin saat ini melemah dan dia pun bersembunyi untuk mencerna inti yang ia telah lahap sebelumnya. Lagi-lagi jiwanya keluar dari tubuh fisiknya ya. Seiring berjalannya waktu, fragmen jiwa tersebut pun terus-terusan membawa inti kepada Wang Lin. Setelah 2 hari dia lewati, Wang Lin memanggil kembali fragmen jiwanya dikarenakan inti jiwanya semakin menyusut. Dan ternyata Wang Lin menyimpan inti yang dibawa fragmen jiwa di tempat lain ya. 3 hari pun telah berlalu, bendera larangan Wang Lin mulai menyusut dan kembali kepadanya. Serta benang merah masihlah belum sepenuhnya menghilang. Wang Lin percaya satu-satunya cara agar benang tersebut menghilang yaitu dengan menggunakan tekniknya dari bungkuk Meng, yaitu memindahkan benang merah kepada orang lain. Lalu Wang Lin pun mulai bergerak ke tempat Su Li Gao berada. Singkatnya, dia pun sampai dan langsung memanggil kembali Su Li Gao. Lalu terlihatlah Chu Xiping keluar dari pavilionnya. Wang Lin meminta maaf kepadanya karena membuatnya menunggu lama. Chu Xiping pun memaafkannya dan mereka pun memulai perjalanannya. Selama di perjalanan, mereka bertemu dengan penyu raksasa dengan orang tua di atasnya. Singkatnya juga, beberapa hari kemudian, Wang Lin kembali ke dalam gua dan mulai rencananya untuk menghilangkan batasan lotus pada dirinya. Dan dia pun mulai berkultivasi dan menggunakan energi spiritual yang berada di dalam tubuhnya hanya untuk menyerbu ke arah penghalang lotus tersebut ya. Seiring berjalannya waktu juga, Wang Lin perlahan-lahan menggerakkan tangan ke dadanya dan seketika muncullah 3 titik cahaya yang membentuk sebuah teratai dan keluar dari tubuhnya. Setelah itu juga, Wang Lin dengan cepat mengeluarkan seekor binatang kecil. Alhasil, batasan lotus tersebut pun berhasil berpindah kepada binatang kecil. Jadi, bagi yang belum mengerti, batasan lotus itu adalah benang merah tersebut sendiri. Wang Lin merasa lega dan akhirnya dia keluar dari gua. Dirinya juga tak ingin tinggal lebih lama di Laut Iblis. Wang Lin pun pergi ke gua budidaya kuno. Sesampainya di sana, ia pun langsung masuk dan menaruh beberapa batasan serta menuju ke ruangan batu yang memiliki susunan transfer kuno. Wang Lin pun perlahan-lahan mulai mempelajari array transfer tersebut dan mengeluarkan batu roh serta menaruh di soket salah satu array transfer. Seketika batu roh tersebut pun langsunglah bersinar dan memancarkan garis ungu serta lingkaran cahaya pun langsung muncul di hadapannya. Wang Lin yang melihat itu pun
masuk dan menghilang dari sana. Singkatnya juga, di dalam penggunungan yang begitu jauh dari lautan iblis, Wang Lin perlahan-lahan muncul dari sana. Dan Wang Lin pun langsung keluar dari sana dan memberikan batasan pada susunan transfer sebagai penanda. Setelah itu juga, Wang Lin pun berpikir bagaimana caranya dia untuk mencapai jiwa baru lahir tanpa mengorbankan seorang kultivator. Ya, tetap tidak bisa Wang Lin, karena untuk mencapai jiwa baru lahir, haruslah menyerah beberapa jiwa inti esensi milik dari seorang kultivator yang berada di formasi inti pembentukan tahap awal sampai akhir ya. Iya, sebetulnya Wang Lin dari awal saja metode kultivasinya sudah sangatlah berbeda. Karena ini semua ajaran dari Situnan, di mana Situnan termasuk seorang kultivator yang memiliki metode kultivasi berbeda daripada yang lain. Terlebih juga, Wang Lin sudahlah berbeda daripada Situnan guys. Intinya dia sudah melenceng sangatlah jauh dalam hal kultivasi ya. Walaupun nanti hasilnya tetap sama, yaitu jiwa baru lahir ataupun ranah Neskenso. Hanya saja proses dari Wang Lin itu cukuplah berbeda. Jadi untuk konten spoiler ataupun episode kali ini, kita hanya menceritakan kematian dari Yunfei ataupun Mo Yun karena dia telah berani macam-macam kepada Wang Lin. Dan juga salah satu kabut merah itu sebenarnya adalah pembalasan ilahi dari Dewa Tushi. Dan ini juga konsepnya sama seperti kabut merah yang mengeluarkan sebuah rantai untuk menyegel tubuhnya Dewa Tausen. Dan itu juga terkena kepada Wang Lin. Dan cara kerjanya itu sama. Mereka haruslah mengorbankan orang lain untuk memindahkan batasan tersebut ya. Baru mereka bisalah lepas. Tetapi kalau Dewa Tausen itu udah kebanyakan batasan, udah gitu orang-orangnya sangatlah terbatas. Jadi sangatlah sulit untuk melakukan semua itu. Beruntungnya Wang Lin hanyalah satu batasan saja. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye. 妖兽一出浪了就怨不得我了。既然引起了恶你完蛋，交出上古宝物！天劫这番内程就可解应。